Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya saya diberi kesehatan sehingga pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan pemaparan materi melalui video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sanda Aule Putri, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Manajemen 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan yang bertemakan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam materi tersebut akan ada beberapa pokok materi yang saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, pengertian iman. Yang kedua, dalil tentang beriman kepada Allah. Yang ketiga, pengertian wujudullah. Keempat, pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan sama wa sifat. Yang kelima, terakhir, pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman. Iman merupakan kepercayaan, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Iman menurut istilah. Definisi iman menurut istilah syara adalah iman terkadang diartikan sebagai tasdik, artinya mempercayai. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yusuf ayat 7. Al-Quran menyebutkan tentang iman dengan menggunakan lafal yakin, artinya meyakini, oleh bukti-bukti sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Dalam Islam, iman adalah pokok keislaman. Dengan beriman, maka manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk disembah, dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benarnya utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segenap alam semesta. Dalam Islam sendiri dikenal 5 pilar keimanan, rukun iman, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ada ulama yang menyatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman ini dinamakan juga ucapan hati. Makna iman yang ada di dalam hati juga berarti lawan dari kekafiran. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa iman adalah keyakinan yang terbentuk di dalam hati, dan itu adalah makna iman yang utama. Kata iman dalam Al-Quran dan As-Sunnah diartikan sebagai amal, aktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, artinya, dan Allah akan menyia-nyiakan imanmu. Maksud dari imanmu adalah salatmu, wahai Muhammad, yang kau kerjakan ketika masih berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Iman merupakan keyakinan dalam hati yang dituturkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan pengertian iman kepada Allah sendiri yaitu iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Syekh Abu Bakar. Kedua adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca, tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada sunatullah. Tidak dapat keluar darinya sunatullah bagaimanapun jua, kata Syekh Abu Bakar. Selanjutnya, pengertian wujudullah. Wujudullah yaitu wujud Allah. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang badihiyah, segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian. Tetapi karena sudah mendarah daging dan sangat umum, maka kebenaran itu tidak lagi perlu pembuktian. Pengertian tauhidullah. Pengertian tauhidullah, esensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, yaitu mengesakannya baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al perbuatannya. Secara sederhana, tauhid dapat dibagi dalam 3 tingkatan atau tahapan, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah, mengimani Allah sebagai satu-satunya. Yang kedua, tauhid mulkiyah, mengimani Allah sebagai satu-satunya malik. Yang ketiga, tauhid ilahiyah, mengimani Allah sebagai salah satunya ilah. Tauhid uluhiyat, tauhid rububiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah merupakan alasan dari tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah dan untuk Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan, mengesakan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Yang terakhir ialah pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim. Di antaranya, yang pertama, membuat seseorang menegakkan syariat dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Yang kedua, menghindari syirik, menyekutukan Allah, yang nyata maupun tersembunyi. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Yang kelima, loyalitas. Dan yang keenam, yang terakhir, akhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Manusia merupakan makhluk istimewa yang dikaruniai akal,
ia bisa melakukan kebaikan atau kejahatan dengan akal. Namun, cahaya imanlah yang membuat seorang mukmin selalu merasa diperhatikan olehnya. Ia menghadirkan Allah di kala susah dan senangnya, sehingga ia selalu cenderung kepada kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.